Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, wa ati'u Allah wa rasulah ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الآية. وقال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: الله لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وقال أيضا: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. الحديث الشريف من نبي الأشرف. Yang Allah muliakan, kesepuhan keluarga besar Kesultanan Banten, Pak Haji Ratu Bagus Bambang Wisanggeni Surya Atmaja, yang Allah muliakan, kesepuhan Kiai Haji Tubagus Fathul Azim Khatib, Kiai Haji Syam'un Abduh, dan para kesepuhan-kesepuhan lainnya, juga para petugas dari pemerintah, baik militer, TNI, Polri, dan jajaran kepemerintahan dari mulai RT hingga gubernur. Yang Allah muliakan, para tamu undangan, para kiai, para bini sepuh, dan yang Allah muliakan, para narasumber, bukan narasumber ya, debater sekarang nih ya, debater yang akan beradu hujah ya, baik tim pro tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman dan tim yang kontra dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Alhamdulillah, Allah sehatkan kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah. Ini bukan rangka perpecahan, Pak hebat-hebat, Pak jago-jago, bukan. Ini dalam rangka kita meluruskan masalah umat. Itu niatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir mulai, tata tertib acara yang harus diperhatikan. Pertama, yang paling utama, peraturan yang sudah dianulir oleh Kesepuhan Banten yang awalnya kita sudah tetapkan, tidak boleh merokok di majelis. Namun kata Kesepuhan dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dibolehkan. Ya, itulah para ahli hisab. Saya ini ahli ru'yah. Taib. Yang selanjutnya, peraturan tidak boleh ada yang memegang handphone kecuali para peserta debat, dan itu pun hanya diperbolehkan ketika dia berbicara dan untuk membuka data sahaja. Tidak boleh ada yang mengambil foto, video, karena kami khawatirkan dipotong-potong, dijadikan alat framing. Tidak boleh. Haram mutlak. Kemudian yang ketiga, jaga adab. Ini tentu sudah tahu semua apa itu adab bermajelis, apa itu adab bermunadharah, bermunaqasyah, dan bermutarahah. Semua insyaallah sudah tahu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirhum, ingatkan selalu, karena manusia ini sifatnya lupa. Dan tolong hormati, jika moderator sudah mengatakan cukup, tolong berhenti. Jangan offset. Bagi yang melanggar, silakan keluar dari majelis ini. Saya tidak akan pandang bulu siapapun yang melanggar tata tertib aturan yang telah ditetapkan. Pintu terbuka lebar, silakan keluar. Ini majelis ilmu, majelis munaqasyah, membahas hal yang mulia syariat. Kalau ada yang kurang ajar, keluar. Dan ini tolong muliakan, kita di samping makam Sultan Maulana Hasanuddin.
Sebelum kita mulai acara, mari kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Kanjeng Sinuwun dan para wali-wali Allah yang ada di Banten ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Thumma ila jami' ashabi Rasulillah al-mashhurin al-masturin al-muhajirin wal ansar mubashirin bil jannah. Khususan li jami' awliya fi baladi Banten, Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah, Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad, Sultan Maulana Abdul Mafakhir Muhammad Abdul Qadir, Sultan Maulana Abdul Mahmud, Sultan Maulana Abdul Fath Abdul Fattah Akan Tirtayas, wa Syekh Mansuruddin Cikadu, wa Syekh Asnawi Caring, wa Syekh Abdul Karim Tanara, wa Syekh Nawawi Tanara Banten, wa Syekh Tubagus Wasi, wa Syekh Tubagus Abdul Salam Cipaber, wa Syekh Tubagus Ahmad Khatib, wa li usulihim wa li furu'ihim syai'u lillahi lahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila walidina wa walidatina wa jaddina wa jaddatina wa li usulina wa liman lahu huququn 'alaina wa li jami' awliya'illahi al-masturin fi biladi Banten khassan wa fil 'alam kulliha. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, saya ingat ketika awal datang ke Mesir itu Syekhna Yusuf Rikil Bakhur Al-Hasani wal Husaini, ayahnya Hasani, ibunya Husaini, mursyid Tariqah Syadziliyah, guru kami, menjelaskan tentang perbedaan itu 3 kata beliau. Pertama ada khilaf, yang kedua ada ikhtilaf, yang ketiga ada i'tilaf. Khilaf itu umumnya yang kita pahami sebagai khilaf tadad. Khilaf yang mana berbeda tujuan dan berbeda cara, seperti bainal adyan, antar agama, umat Islam dan Kristen misalkan, beda Tuhannya, beda cara pelaksanaan ibadahnya, itu khilaf. Tapi kalau ikhtilaf itu seperti bainal madhabil fiqhiyah, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semua sama Tuhannya Allah, ibadahnya menuju Allah, tapi tata caranya berbeda, teknis pelaksanaannya berbeda, ikhtilaf. Dan ini berpotensi mengeraskan hati. Makanya kita kalau madhab Syafi'i cukup pakai Syafi'i, membaca madhab Hanafi pun tidak untuk kita amalkan, hanya pengetahuan. I'tilaf ini adalah miliknya para sadatuna sufi, para aulia Allah. Bagaimana i'tilaf? Kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari, Ibn Athaillah murid daripada Abul Abbas Mursi, Abul Abbas murid daripada Abul Hasan Asyadzili. Tariqahnya Syadziliyah, tapi semua ahli tariqah mengaji kitab Hikam. Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jalani, tariqahnya Qadiriyah, tapi semua mutasawif atau sufi mengaji kitab itu dan dipakai. Berbeda dengan fikih, apalagi urusan akidah. Dan ini kita harus ketahui, makom kedudukan ini yang akan kita debatkan adalah makomul ikhtilaf, makom syariah bukan akidah. Yang pro, yang kontra, yang pro kepada Kiai Imad tidak menjadikan dia muslim atau kafir, ya, tidak menjadikan dia kafir. Yang kontra kepada tesis Kiai Imad tidak menjadikan dia kafir juga. Ini urusan ikhtilaf syariah, bukan ikhtilaful akidah. Itu kita harus dudukan. Sehingga jangan sampai ada lagi seolah-olah ini adalah urusan usuluddin yang paling asas kemudian mengkafirkan. Tidak, ya. Yang tidak percaya Wali Songo keturunan Nabi tidak kafir. Yang tidak percaya Ba'alawi keturunan Nabi tidak juga kafir.
tapi harus bertanggung jawabkan kalau sudah berbicara membatalkan orang. Ya. Kira-kira jelas? Baik, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tata tertib debatnya belum saya sampaikan tadi, mohon maaf. Pertama, yang mewakili daripada tesis Kiai Imad mungkin Teku Muda Qori ya. Silakan presentasi selama 15 menit. Presentasi tentang tesis Kiai Imad. Ya, kebatalan Ba'alawi. Kemudian setelah itu dari pihak yang kontra presentasi 15 menit. Setelah itu baru kita mulai debatnya. Ya, boleh. Ya, betul, betul. Bukan, sebagai peneliti. Bukan. Oh, tidak ada aturan seperti itu, Pak. Kita mengundang kedua belah pihak. Makanya, oh ini juga harus saya perjelas. Dari awal sudah disampaikan kalau antum ikut muqaddimah, bahkan Habib Hanif mengatakan kemarin di forum, saya bukan wakil RA, termasuk beliau juga, Habib Idrus juga. Silakan berpendapat seperti itu. Yang jelas begini, walaupun bukan RA, nasab yang dibatalkan dua orang ini mempunyai hak sebagai keturunan Ubaidillah dari situ. Oke. Makanya kita harus dudukan perkaranya, termasuk wakil Kiai Imad dan juga wakil yang kontra. Saya tanya ke Abuya Qurtubi, Abuya kalau kalah debat bagaimana? Ntar dulu, tolong dengarkan saya jelaskan. Ya, tolong dengarkan. Saya tanya, Abuya bagaimana kalau kalah debat? Saya taslim kepada Kiai Imaduddin, betul Bu ya? Yang kalah taslim dari pihak kontra. Dan sekarang saya tanya, dari pihak yang pro dan mewakili secara resmi dan tertulis, walaupun suratnya tidak sampai ke panitia tapi viral dulu, panitia tahu dari orang luar. Saya tanya, bagaimana antum kalau kalah debat, apakah mengikat dan akan taslim? Tar dulu, jangan ada sorak-sorak. Oke, kalau antum bagaimana? Betul, setuju. Kalau cari kebenaran itu yang mana yang datanya betul akurat, kita ikuti. mana Kiai Imad juga sama, gitu loh. Cuman persoalannya, ya, ketika diskusi ini terjadi, taslim kita kan taslim personality, betul. Personal nih taslimnya kan, ya. Bukan taslim dengan membawai lembaga kan. Ya. Nah, yang sebetulnya yang diperlukan ini taslim yang membawai lembaga sebetulnya, gitu loh. Boleh, silakan. Sebentar Bapak Kiai, sebentar, belum selesai. Ya, yang kita pinginkan seperti itu. Namun karena semua ini wakilah, saya juga nggak Kiai Imad di sini kan. Saya mewakili Kiai Imad karena ada pernyataan dari beliau dan ada suratnya. Artinya saya mewakili daripada tesis Kiai Imad secara resmi. Berarti orang ini semua kan tidak mewakili secara resmi. Ya, tetapi mewakili sebagai orang yang merasa memang percaya, yakin betul kepada jalur Ubaidillah, kan gitu. Berarti pertama kita tadi nyari kebenaran. Sebentar wahai Kiai, sebentar, jangan buru-buru, sambil ngopi kita. Nah, jadi intinya kita diskusi ini taslim personal. Tapi taslim ya kalau kalah. Oh, taslim personal. Kita berikan waktu kepada Buya agar ada kesepakatan dulu nih, mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir dan rombongan datang ke sini bukan untuk masalah lembaga RA dan Imaduddin, tapi urusan risalah Imaduddin Al-Mawahibul Laduniyah dan I'anatul Akhyar yang katanya tesis ilmiah. Sekarang ini buktikan apakah ini tesis ilmiah atau bukan. Jadi bukan urusan lembaga.
sesuai dengan keinginannya debat 3 hari 3 malam. Yang dipermasalahkan tesisnya betul ilmiah atau tidak, kita uji bersama-sama. Namun yang punya karangannya ini Kiai Imad tidak hadir, tapi katanya mewakilkan. Apakah saudara-saudaraku ini betul sebagai wakil Kiai Imad? Betul, terima kasih, alhamdulillah. Sekarang begini, kalau Kiai Imad mewakilkan, kami terima antum sebagai wakil, tapi dengan syarat, manakala antum kalah dalam hujah, antum taslim, apakah otomatis Kiai Haji Imad juga taslim? Jangan dulu disetel. Jadi kalau antum taslim, kalah hujah antum taslim, apakah otomatis Kiai Imad taslim? Atau kalau antum taslim ternyata Kiai Imad enggak? Ini minta pertanyaan. Kalau misal antum taslim dalam hujah tapi otomatis Kiai Imad tidak taslim, maka saya serahkan keputusan diambil oleh panitia sebagai penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, ya, tenang. Saya jawab melalui informasi yang dapat saya sesuai sanad. Karena sampeyan juga pasti tidak melibatkan taslim kepada Rabita. Apabila kami menang dalam diskusi ini, apakah kalian taslim bersama Rabita? Iya, sama begitu Bapak Tuan yang mulia, yang berbahagia, yang pakai surban warna hijau. Begitu. Berarti taslimnya personal. Kalau kalah hujah nih, ya saya tanya kepada yang kontra, kalau kalah hujah kan konsekuensinya harus taslim. Taslimnya berarti personal, tidak mewakili RA kan? Begini, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang mengarang tesis ini Kiai Haji Imaduddin. Nah, beliau memasrahkan kepercayaannya mengenai isi tesisnya kepada panjenengan semua. Otomatis ketika Anda sudah mewakili Kiai Haji Imaduddin, seharusnya ketika Anda tidak bisa berhujah atau tidak bisa menjawab hujah-hujah dari kita, maka ada kesepakatan begini, Gus. Ketika setelah ini ternyata di pihak wakil Kiai Haji Imaduddin itu kalah seumpama, maka Kiai Haji Imaduddin dilarang membahas nasabah alawi ila yaumil qiyamah. Gimana? Loh, gimana? Begitupun ketika kita kalah hujah, maka saya siap membela beliau ila yaumil qiyamah. Kami nggak perlu beda sampean. Yang persoalannya gini, kalau sampean gimana? Dulu, kalau sampean sibuk ngurusin tesis orang, sampean datang ke rumahnya langsung. Gimana ini? Gimana? Gitu. Terakhir Gus, Iya, terakhir gini Kiai Imad itu kowar-kowar siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Ya, bukan hanya dengan RA, karena tesis ini disampaikan ke umat. Dia sebagai sesuatu yang mendatangkan sesuatu baru, maka siapapun berhak untuk mengkritik itu. Posisi dia dalam konteks ini menantang, siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Kok tiba-tiba ketika siapapun itu muncul malah bikin alasan harus RA? Awalnya nggak ada syarat harus RA. Waktu Habib Umar Assegaf saja diladeni, kenapa giliran kami tidak diladeni? Apakah dia berani ke sana tapi nggak berani ke sini? Taib. Kita dudukan perkara, ini waktu sudah berjalan, tolong hormati. Bahwa yang pro Kiai Imad utusan wakil daripada Kiai Imad secara tertulis betul. Dan ini saya sudah WhatsApp Kiai Imad tadi pagi, saya tanya, Kiai, saya mau tanya, kalau utusan wakil ini kalah, apakah Anda akan taslim? Tidak dibalas. Ntar dulu, jangan bersorak, dengar.
Ya, tidak dibatalkan. Jadi saya memperjelas pertanyaan dari orang yang kontra kemarin, bagaimana konsekuensinya kalau kalah debat. Satu, dari mereka menyanggupi taslim secara personal mereka. Tapi untuk Kiai Imadnya taslim, mereka membuka ruang untuk kita datangi rumahnya. Ya sudah, setelah ini kita datangi saja rumahnya kalau begitu. Nanti setelah ini ya. Ini kan dari mereka. Yang kedua, dari sisi yang anti juga, mereka dengan tegas tidak mewakili RA karena merasa dari awal Kiai Imad yang ditantang bukan RA, tapi siapapun. Nanti dulu. Tapi siapapun. Nah, mereka ini adalah siapapun yang muncul itu. Wabil khusus para habaib yang sudah ada ini mereka punya hak double. Satu, siapapun. Yang kedua, sebagai keturunan daripada Ubaidillah. Adapun kita Duriyah Wali Songo masih debatable. Apakah keturunan Ubaidillah atau bukan? Ya. Jadi tanggung jawabnya atau tanggung jawab moralnya tidak seberat para habaib ini. Intinya, saya sendiri kalau kakek saya dibatalkan dan ditantang siapapun siap debat, saya akan maju dengan atau tanpa lembaga. Yang pasti kita sudah surati RA dan datangi kantornya, tidak datang. Kita sudah surati Kiai Imad dan datangi rumahnya, tidak datang. Baik RA maupun Kiai Imad, kedua-duanya tidak datang. Itu poin, harus poin. Maka tidak akan ada titik ketemu kalau kita menuntut satu sama lain. Harus ini Kiai Imadnya ikut taslim, yang ini RA-nya harus taslim. Kedua orangnya tidak datang sekarang. Ini harus jelas, kedua-duanya tidak datang. Maka ayo kita pakai kepala dingin, lanjutkan debat ini. Kemudian harus gentle. Kalau kalah taslim. Walaupun sekarang personal, nanti kita datangi Kiai Imad. Dan yang menantang juga datangi RA langsung. Mantap, setuju. Ya. Yang mau datang ke Kiai Imad, saya antar. Yang mau datang ke RA, saya juga siap mengantar. Setuju sampai sini? Belum. Tidak setuju. Oke. Begini, Tar dulu. Dari sisi mana? Ustaz. Orang tua dulu. Apa? Siapa ya? Yang kita uji tesisnya Ki Imad. Betul. Dengerin dulu. Kan dia yang nantang, kita yang reaksi. Ki Imad, kalau ini diwakil, diam saudara. Tar dulu. Iya. Kasih dong. Kasih dulu. Ya, udah tenang. Kasih. Ya. Tenang. Ya. Kasih Tenang. kesempatan dulu. Iya, tenang. Tolong Teku. Kasih Ya, dulu kesempatan betul. saya. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita istighfar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah. Tolong saya tenang. kasih, saya tidak akan memotong ucapan Anda, tapi saya lagi ngomong jangan dipotong. Ya, setuju. Setuju. Lanjut, Bu. Lanjut. Jadi yang akan kita uji ini tesis duanya Ki Imad. Kalau Kiai Imad mewakilkan kepada saudara, kami terima dengan catatan kalau antum kalah hujah taslim, apakah otomatis Ki Imad taslim? Dan kalau kami yang kalah, kami yang taslim dan anak akan menjadi muridnya Ki Imad. Begitu. Jadi saya yakinkan bahwa saya akan taslim apabila saya kalah hujah. Tapi kalau yang mewakili Ki Imad kalah hujah, apakah taslimnya otomatis dengan Ki Imad? Itu saja. Titik. Sudah. Ternyata katanya tidak. Sebentar, kasih saya waktu. Ini kita Oke, gini, silakan. sebentar ya. Yang namanya diskusi kita pengalaman semua kayak gini. Ya, yang penting kelar ini tetap kopi bareng. Ya, cuman sebentar saya ngomong. Kita sekarang kan punya majelis hakim. Ya, kita serahkan keputusan yang bijaksana oleh majelis hakim. Yang intinya kesimpulan yang kita bicarakan tadi adalah tanggung jawab personal. Begitu. Tafadhal masykur. Ya, saya ulangi sekali lagi. Permasalahan intinya adalah baik RA ataupun Ki Imad tidak datang. Dari sini menuntut pihak RA. Walaupun dijawab dari sana, dari awal Ki Imad tidak mensyaratkan RA.
Itu betul, faktanya memang begitu. Awalnya tidak mensyaratkan RA. Kenapa sekarang jadi mensyaratkan RA? Itu yang paling tahu Kiai Imaduddin sendiri. Dari sana mensyaratkan juga Kiai Imad harus taslim kalau kalah hujah. Sementara mereka tidak bisa membawa Kiai Imad taslim walaupun sebagai wakil resmi, tapi sebagai personal akan taslim. Saya tanya dulu, ini kan sudah terjadi debat sebelum debat, mau dilanjut atau tidak? Siap? Yang kontra, yang pro mau lanjut tidak? Nggak lanjut? Mundur? Yang 4 siap? Lanjut ya? Oke. Oke. Taslim. Enggak, sekarang kan mereka tidak bisa memenuhi bahwa Ki Imad akan taslim. Oke, dengarkan. Ini dari Kasepuan mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ala Allah wa minallah wa fillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Para sedulur, para habaib, para zuriat, alhamdulillah pada hari ini sejak 2 hari yang lalu kita berkumpul di sini. Awalnya saya berpikir sepulangnya dari Cirebon, Benda Kerep, saya mulai aktif bicara tentang zuriat ini mungkin sekitar tahun 2007 ya, dengan Syekh Ali Badri dan Haji Ahmad Benda Kerep dan lain-lain. Sejak 2011 saya vakum di Robito Ali Azomat Khon, tidak mundur, tidak keluar, cuma vakum. Pas kemarin ada undangan ke Benda Kerep dalam keadaan sakit, saya ingin tahu. Sementara selama ini saya mendengar laporan dari orang-orang bahwa di medsos sangat ribut ramai masalah itu. Berhubung saya orang Gatek, jadi hanya dengar sepihak-sepihak. Akhirnya ada kesempatan ke Cirebon. Nah, sepulang dari Cirebon, saya berpikir ini bagus ini, banyak hikmahnya, sehingga tercetuslah pemikiran bagaimana kalau tesis Imaduddin ini kita bahas, kita buka, kita bedah. Tentu ada yang pro dan kontra toh. Maka kami sarankan kepada Imam Ibrahim dibentuk panitia, bahkan untuk lebih jauhnya ini hanya seolah-olah debat terbuka, jangan melalui medsos, digelar, dibuka. Ini hanya awalan mungkin. Dalam pemikiran saya ini debat kita sekarang ini hanya istilahnya bedah, dibedah aja. Tidak ada menang-menangan. Itu pemikiran saya itu dari awal. Tidak ada menang-menangan, tidak ada taslim-tasliman dulu. Dibuka aja, dibedah. Masing-masing dengan argumentasinya. Kemudian nanti setelah ini kita tingkatkan, kita kembangkan lagi sampai ke tingkat ASEAN. Oke? Entah kapan, entah siapa penyelenggaranya. Dan insya Allah mungkin dari selentingan-selentingan tokoh-tokoh dari ASEAN ini sudah setuju, siap. Nanti setelah selesai tingkat ASEAN, makan tingkat dunia. Nah, di tingkat dunia itulah mungkin dengan lengkapnya para ahli, ya kan, dari seluruh dunia, barulah di situ mungkin ada semacam isbat. Jadi tidaklah
kita turunkan ampere kita. Jangan pakai istilah menang-menangan, pakai istilah taslim-tasliman dulu. Ya. Jadi sekarang dibuka aja, digelar dengan santun, ya kan? Toh ini kan semua juga hasil ini, hasil pemikiran, penelitian. Ya kan? Enggak mutlak-mutlakan gitu kan? Ya. Zon, semua juga zon. Seperti yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, ini kan masih di batas ikhtilaf. Ya. Bukan akidah. Ya. Jadi saya harapkan ya, jangan sampai kelihatan bahwa akhlak kita itu seperti ini. Ya. Kita bicara wajadilhum billati ahsan gitu kan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada yang bicara jangan dipotong, diserang segala macam. Apalagi sampai tunjuk menunjuk gitu kan, bentak membentak. Kita hindari itu. Intinya sekarang kita buka-bukaan dulu, sebatas kemampuan kita sekarang. Nanti ditingkatkan lagi tingkat ASEAN, dihadirkanlah para tokoh, para ahli ya, yang lebih tinggi lagi tingkatnya, dan nanti puncaknya sedunia. Bab turunan Rasulullah itu kan mungkin tersebar di mana-mana, sudah mendunia. Setuju? Ya, itu saja. Kita mulai dengan bismillah tawakkaltu 'alallah ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Syukron, terima kasih. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang satu mundur. Untuk pendukung hadirin, saya lebih suka dari awal saya konsep ini hanya debater saja yang di ruangan ini. Karena ini pendukung itu namanya tim hore, ikut ribut, tarung enggak, bikin provokasi aja. Iya. Gimana? Kalau tidak bisa menjaga kondusivitas acara, lebih baik keluar. Pintu terbuka lebar. Kalau mau hadir duduk di sini, uskut, diam. Setuju? Kalau masalah berani, kita semua laki-laki sama-sama berani. Tapi orang Banten akan merasa terhina kalau di samping makam Sultan Hasanuddin ada keributan. Ini kalian akan ributnya bukan dengan antara kalian, dengan orang Banten. Dan kami tidak terima menjadi tuan rumah, kalian bikin ribut di tanah kami. Tolong kondusif, yang pro, yang kontra, yang punya pendukung nih, masalahnya ini kadang pendukung nih. Firaun juga udah mau beriman tadinya ke Musa, pembisiknya ini nih yang rusak. Tolong diam, jangan ikut ngomong, jangan ikut tunjuk, jangan bersuara. Kita jaga martabat semua masing-masing, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah, kita bisa mulai. Gus Wafi kalau mau mundur, tadi katanya. Bukan, gini. Kan tujuan kita, sepakati dulu kan gini Ustadz, tujuan kita ke sini agar setelahnya sudah ada gaduh nasab lagi. Jadi setelah keluar dari sini, Said Muda Tengku Kori, semuanya ndak usah ada istilah menafikan, mengibtol, mengingkito nasab Bani Alawi lagi. Betul. Jadi ketika keluar dari sini, kok ternyata Said Muda Tengku Kori nantinya masih menyuarakan, oh saya tidak setuju hasil kemarin begini begitu. Nah, apa kira-kira konsekuensinya nanti? Tadi konsekuensinya dia tidak akan berbicara lagi kalau kalah di sini. Siap. Saya tadi siap ya, tidak usah Kan- bicara nasab Alawi lagi. Kan kita sudah sepakat tadi taslim personal, Iya. tidak membawa wakilah-wakilahan, kan begitu kan? Kalau Eh, taslim gini. personal, apabila antum hujahnya sahih, kita kan mencari kebenaran nih, ya Iya. secara personal kan tanpa perwakilan lembaga apapun, Iya. ya. Personal saya taslim, begitu juga sampaian. Nah, Ketika terus sampaian Tar hujahnya dulu. terbantahkan dengan kami, berarti apa makalahnya? Ya sampaian mengakui bahwa Ubaidillah itu bukan anak Sayyidina Ahmad bin Isa, begitu kan? Iya, Iya. jadi Nggak ada sudah ada masalah. konsekuensi taslim itu, tapi sebagaimana mereka mensyaratkan wakil RA harus taslim juga, kan tidak bisa karena RA-nya tidak hadir. Mereka juga mengatakan begitu karena Kiai Imadnya tidak hadir. Ini masalahnya kan intinya RA dan Kiai Imadnya tidak hadir. Gini. Sehingga mereka akan diam kalau kalah sekarang, mereka akan taslim nih. Tinggal satu berarti Kiai Imad yang belum beres kan? oke. Mereka katakan datangi langsung Kiai Imadnya, ya kita akan datangi. Saya akan mengantar ke rumahnya. Kalau memang
ini kan mengikatnya kepada mereka yang hadir sekarang ini. Walaupun wakil secara resmi, mereka tidak menyanggupi Ki Imad ikut taslim kalau kalah. Dan itu menurut saya itu sudah titik temu yang paling bagus untuk saat ini. Kalau sama-sama keras menuntut syarat satu sama lain, nggak akan berlaksana. Mending bubar sekalian daripada ribut umat Islam. Begitu Ustaz Wafi. Sekali lagi kalau dengan syarat ini tidak setuju, antum katanya mau mundur, silahkan. Mau ganti Kiai Idrus Romli yang Allah muliakan, selamat datang. Ya ini orang alim, masya Allah. Silahkan. Jadi tukar posisi berarti boleh. ketika semuanya sudah taslim, baik yang pro atau kontra, toh nanti ada narasi kemudian baik dari Ustadz Aziz, Jazuli atau Said Muda Tengku Kori, suatu saat sebulan lagi, 2 bulan lagi, apa konsekuensinya? Masyarakat akan menilai mana kesatria, mana pengecut. Saya ini, Setuju? saya ini Ntar dulu Said Muda, mohon maaf. Dan juga sebaliknya, kalau ternyata yang kontra juga taslim harus begitu. Jangan juga seolah-olah mereka saja yang berpotensi berkhianat. Antum juga berpotensi untuk berkhianat. Ketua Kita harus duduk. Boleh bicara? Boleh. Baik. Kita ini akan menguji 2 risalah Kiai Imad. Artinya betulkah ini tesis? Kalau ini tesis berdasarkan dalil, kita akan taslim. Kalau tesis ini ternyata ngawur, maka ini bukan tesis. Konsekuensinya yang menjadi wakil itu kalau menang, alhamdulillah, saya berharap kemenangan ada di tangan antum sebagaimana Imam Syafi'i. Saya berharap kemenangan hujah ada di tangan antum. Tapi andai kata hujah ini lemah, begitu sudah saya cek semua, sampaikan dalil-dalilnya, lalu ternyata itu hancur total, apakah akan taslim? Tadi katanya taslim personal. Ini yang ngarang tesisnya mereka atau mereka? Kecuali mereka wakil, siap kami jadi wakil Ki Imad dan kami terima. Namun tadi manakala setelah kita bongkar bersama-sama ini ngawur, mereka taslim, otomatis Ki Imad taslim. Itu saja poinnya. Itu saja. Tapi mereka tidak menyanggupi, Buya. Kalau Itu tidak masalah. menyanggupi, kan kemarin acaranya apa? Berarti sistemnya bukan debat, sistemnya kajian. Oke, setuju. Tidak boleh dalam kajian orang diganggu. Boleh. Boleh. Kalau begitu kita rubah. Ini juga pernyataan dari kesepuhan tadi ya. jangan rubah dulu. Kita Ini jangan dimenangkan satu. Oh, udah, jadi gini, teman-teman semua sabar. Kita di sini bukan mau berkelahi, bukan. tolong Ya. komandan yang bersuara provokasi usir keluar. Jauhkan. Ya. Jauhkan. Yang ngomong tadi bawa keluar. Kalau satu dibiarkan yang lain akan ikut. Tolong keluarkan. Saya kasih tahu, seandainya saya yang membuat persis itu, ya apapun ceritanya saya tidak akan mundur walau selengkah. Saya kalah, saya taslim, ya. Dan la takhaf wa la tahzan. Kami ini mencari kebenaran, ya. Jadi kalau memang hujah kita lemah, kalah, ya kita jangan khawatir kalau saya berubah-ubah, gitu loh. Ya, la takhaf. Jadi intinya gini, ya mungkin Ustadz Ustadz Wafi ini udah kenal sama karakter saya diskusi. Beliau Gus Rumail juga belum, ya kayak kalau gitu ya kan. Nah, jadi intinya menurut saya kita tak usahlah ngekupas orang yang tidak ada di sini ya. Karena saya juga pernah dapat kiriman dari keputusan Robitoh ya sendiri yang menyatakan keturunan Wali Songo ke bawahnya itu tidak dapat masykuk, diragukan. Itu bukan Robito, itu diedit oleh Bahar bin Smith. Wah, itu Saya nggak sudah paham. tabayun langsung ke Robito, saya pegang surat aslinya. sebenarnya itu- Kemarin sudah dibahas itu. Oh, iya. Said, kita tidak melebar kepada pembahasan Wali Songo ya. Iya. Fokus kepada Ubaidillah. Ya. Yang punya karangan itu adalah mu'allil. Kita sebagai sa'il. Lisaili ayyamna. Ada kewenangan buat sa'il untuk meman'u. Maksud man'u dalam munadharah bermakna talabid dalil, meminta dalil kepada mu'allil.
ketika mu'alilnya mengasihkan dalil, misal contoh, kenapa ini dibaca begini, kata mu'alil dalilnya ini, udah kita taslim. Fa in kana indaka dalilun yadullu ala sihhatiha fa ana usallimu wa ila fala. Aturan munadharah itu apabila ada dalil maka taslim. Wa ila fala, tidak ada dalil itu tidak taslim. Itu aturan syariat munadharah. Kalau ada dalil tidak taslim, itu buat apa? Namanya bukan munadharah. Ya, oke. Kita sudah dengar dari beliau. Kalau begitu sesuai dengan daripada apa yang dibahas oleh Kasepuhan, ini namanya kajian diskusi, berarti bukan munadharah. Karena kalau tadi syaratnya munadharah seperti itu, ini kan tidak memenuhi syarat, Bu ya. Tidak sanggup, Bu ya. Tidak sanggup mentaslimkan kenapa kiimat. saya bilang tidak sanggup? Begini, dengerin. Orang beda kepala, beda cara berpikir. Kalau saya bilang dengan mewakili, kan saya ini mewakili diskusi pernyataannya, bukan mewakili taslim. Pernyataannya itu dia mengutus saya sebagai wakil untuk membahas tesis ini. Jelas? Oke. Nah, ketika tesis ini dalam kajian kita bersama ini terbukti lemahnya, kan gitu ya, lah kami taslim secara personal. Tapi kan kita tidak bisa memutuskan orang yang membuat tesis itu taslim, itu kan pribadi dia, bukan pribadi kami. Begitu. Bagaimana kita memaksakan orang yang nggak mau taslim? Begitu. Jadi seperti itu analisanya. Baik, izinkan saya untuk membagikan kita itu risalah kiimat. Silahkan para santri untuk membagikan, termasuk Kiai Ali Badri, biar lihat di mana letak kesalahannya supaya tidak jadi fitnah. Ayo segera santri, tolong dibagikan. Nanti dulu Pak Kiai nggak tahu. Oh iya, satu Kiai nanti kebagian dua. Jadi kita supaya fair, di mana benarnya, di mana salahnya. Tolong bagikan. Tolong. Para kiai supaya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh berharap itu timnya tuh lengkap. Kiai mohonlah, nggak usah ada mundur-munduran. Tengku. Gini, saya tuh berharap kehadiran kita di sini nih, udah dikasih majelis ini nih, kita itu nunjukin ada integritas ilmu gitu. Kenapa kok harus ada syarat-syarat yang birokratis? Padahal semua orang kita tahu yang mengikuti pendapat Kiai Imad itu tak perlu ada birokrasi, itu udah ngomong aneh-aneh. Ada yang berbohong dengan kitab Al-Ghuror, ada yang ngomong Yahudi, ada yang ngomong budak Yaman. Apakah hal itu nggak pernah menggelitik gitu di hati itu? Nurani jenengan itu di mana? Kenapa kok kalau ini toh perwakilan dari Robito Alawiyah dan antum bisa mengalahkan misalnya, apakah matahari jauh lebih terang? Apakah nanti itu rembulan datang lebih awal? Maksudnya kenapa harus bersikap kekanak-kanakan gitu loh? Kenapa harus ada yang mundur segala? Ini diskusi, kita taat pada siapa? Pada ilmu. Ya udah hayu gitu. Kenapa harus ada motif-motif jelek kayak gini gitu? Oke, sudah cukup, sudah ditangkap maksudnya. Sekarang kita bisa mulai? Bisa? Pak Kiai mau maju lagi atau tetap di belakang? Sudah mundur. Terakhir. Ada yang menggantikan karena ada moderator terakhir porsi terkait teknis. Saya minta, kan pemaparan pertama dari sana, kemudian pemaparan dari sini sebagai pemaparan bantahan. Anda minta pemaparan pertama 30 menit karena materinya tidak, karena materinya ini bukan 15 menit kalau kita bicara efisiensi waktu, tapi materinya tidak cukup untuk secara komprehensif disampaikan. Betul. Jadi kita pengen mengedepankan substansi, setelah itu kan baru bantah-bantahan berikutnya bisa 10 menit. Oke. Gus Rumel aja sekali bikin video 1 jam. Oke, terima kasih sarannya. 15-15 itu untuk efektivitas satu. Yang kedua, tidak hanya berhenti di situ. Nanti semua punya hak sebelum mulai debat ini, kan 15 menit itu hanya perwakilan satu orang. Jadi nanti yang lain juga mempunyai waktu 5 menit. Baik dari, karena agar semuanya kebagian nih. Setelah itu baru debatnya. Bisa dipahami. Jadi sebenarnya pemaparan daripada tim pro 15 menit tambah 20, 35 menit, Bib. Yang dari sini juga sebenarnya 35 menit kalau dijumlahkan. Ketua panitia mohon bicara. Boleh.
Jadi setelah pemaparan dari wakilnya Kiai Imad, nanti Habib Hanif, Gus Rumail, Gus Wafi, itu 3. Mereka menyampaikan mau 15 menit, mau 20 menit selesai. Tapi untuk masalah tesis ini, saya sendiri yang menghadapi mereka. Jadi jangan pun 4 wakil, 102 wakil Imad akan saya layani dalam tesis ini. Ya. Yang penting dasarnya ilmu. Terima kasih ini Buya, Yang penting kebenarannya dasarnya ya. ilmu. Oke. Keberaniannya Masya Allah. Tapi aturannya tetap seperti itu Buya, 5 lawan 5. Minta maaf sekali yang sebesar-besarnya, tetap 5 lawan 5. Oh 4, satunya mana? Ayolah maju. Kok belum perang sudah mundur? Monggo, Jangan monggo. provokatif begitu. Ya sudah, kalau memang tidak mau, berarti 4 agar adil. Di sini juga 4, setuju? Di sini memang karena dianya yang mundur, bukan karena kami. Dia menggugurkan Bagus haknya juga berarti. hujahnya, betul. Kecuali kalau kami Oke, yang 4 siap lawan 5. Oke. Betul. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mundur lagi. 4 lah, tetaplah Kiai. Sudah Kok datang mundur jauh-jauh. lagi 1? Katanya niat diskusi. Ya sudah, merekanya saja tidak masalah. 3 lawan 5. Ya sudah. Ya sudah. Ya, betul. Taib, kita mulai ya. Siap. Semua istighfar dulu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara diskusi kita mulai. Kepada yang Allah muliakan, Sayyid Muda Teku Kori untuk memaparkan tesis daripada Kiai Imad. Boleh yang mawahibu dulu atau i'anah dulu. Pokoknya secara syumuliyah. Tolong silahkan disampaikan selama 20 menit. Kepada beliau al-waqtu iyahu falyatafaddal. Untuk menyampaikan risalah sesuai amanah, saya mengikuti amanah. Jadi yang menyampaikan tesis beliau, saya sedang cari data yang hilang. Lanjut. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan untuk memaparkan ya. Saya lebih kepada membacakan pesan dari Kiai Haji Imad untuk panitia. Problematika nasab dan sejarah para habib. Sebelumnya saya memohon maaf kepada panitia silaturahmi akbar bedah nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu pertama, buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Kedua, buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ketiga, Al-Mawahib Al-Ladunniyah Finqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Dan yang keempat, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta,
saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, 1. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9, ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kitab As-Suluk pun sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman tidak mereportase hijrahnya Ahmad bin Isa. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sezaman atau yang mendekati yang menyebutkannya. Minimal kitab yang lebih tua dari As-Suluk, wafat tahun 732 Hijriah. Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isa dan mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tapi tidak ada satupun menyebut nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama Ahmad sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Seperti kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, wafat tahun 341 Hijriah, kitab Muntaqilatut Thalibiyah tahun 400 Hijriah, kitab Tahdhibul Ansab tahun 435 Hijriah, kitab Al-Majdi tahun 490 Hijriah, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tahun 597 Hijriah, kitab Al-Fakhri tahun 614 Hijriah, kitab Al-Asili tahun 709 Hijriah, kitab Al-Thabat Al-Musan tahun 787 Hijriah, kitab Umdatut Talib tahun 828 Hijriah. 9 kitab nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. 3. Keluarga para habib di Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebut kitab As-Suluk. Ba'alawi itu adalah keluarga Bajadid. Yang pertama menisbatkan keturunan Faqih Muqaddam merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi adalah Habib Ali As-Sakran, wafat tahun 895 Hijriah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut kitab As-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu Jadid, sosok historis yang disebut As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa itu dikatakan oleh Habib Ali As-Sakran sebagai kakak dari Alawi. Untuk tersambungnya para keturunan Faqih Muqaddam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut As-Suluk itu diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Abdullah, leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, karena ada kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih 197 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Juga agar keturunan Faqih Muqaddam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik atau kakak bernama Alwi. Sumber-sumber yang berupa kitab atau manuskrip yang lebih muda mulai abad 9 sampai hari ini yang mengisbat nasab Ba'alawi tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Maka jika forum ini dapat menjawab 3 pertanyaan di bawah ini, maka nasab para habaib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW secara kajian literatur kitab. Jika 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka para habaib itu secara kajian literatur kitab
bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramut? Silahkan sebutkan. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Silahkan sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Silahkan sebutkan. Demikian sumbangsih saya dalam acara yang mulia ini. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Cempaka 25 Agustus 2023, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berarti kan sudah jelas. Ya, saya nggak berbicara dulu. Berarti sudah jelas tadi paparan bahwa seandainya apa yang disebutkan tadi dapat dibuktikan, ya, berarti dari bahasa tadi jelas bahwa Kiai Imad juga taslim dan mengakui. Ya kan, coba dipahami dulu bahasanya di titik-titik terakhir. Apabila hal tersebut dapat dibuktikan, berarti otomatis dari surat yang dia sampaikan tadi menunjukkan arti beliau pun siap taslim, begitu ya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, berarti tetap pada posisi yang biasanya. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim pro masih punya waktu 8 menit lagi, mau dipakai? Silakan. Kalau masalah waktu yang sisa bisa nanti ditabung dulu. Nah, nanti kalau pas ada waktu yang perlu panjang kan bisa tambah yang 8 menit sisa tadi. Nggak bisa, ini waktu, ini bukan uang ini. Nah, sekali lagi saya tanya, mau dipakai atau tidak? Kalau tidak dipakai, angus seperti tiket pesawat ini. Nggak ada tabungan, nggak ada tabungan. Cukup? Taib. Ya, terima kasih, kita sudah dengarkan dari tim wakil Kiai Imad. Jelas ya, yang paling menggembirakan tadi kejelian Said Mudaqori menjelaskan kalau ternyata bisa terbukti melalui surat itu, berarti Kiai Imad akan otomatis taslim. Alhamdulillah. Ini gentle namanya. Selanjutnya dari pihak kontra, silakan kami beri waktu 20 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik. Kenapa saya duduk di sini? Kenapa saya belakangan ini cukup fokus meneliti masalah ini? Ini berangkat dari pemikiran bahwasanya orang-orang seperti Al-Imam Al-Haddad yang mengatakan walana khairul anami abu wa ila sibtaini nantasibu, kemudian seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid yang mengatakan jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf, dia mendeklar. Begitu pula Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran dan semuanya kibar al-habaib. Kalau memang tesis Kiai Imad benar, berarti mereka semua pendusta dan bohong atas nama Rasulullah SAW. Nggak main-main konsekuensinya ini. Dan mereka adalah mata rantai keilmuan banyak ulama-ulama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini banyak ulama-ulama besar. Di antaranya ya Al-Imam Al-Muhbi dalam Khulasatul Athar itu mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian dia mengatakan wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Beliau mengatakan nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Ini ijma' yang tahqiq, ahli tahqiq ijma bahwasanya nasab mereka ini benar. Begitu pula di sini Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Al-Amir As-San'ani, pengarang Subul Salam yang dipakai di pesantren-pesantren ini kitab,
Ya, beliau dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaqil Ahli Sunnah wa Zaidiyah, beliau mengatakan bahwasanya Sa'ad al-Abi Alawi hum ahlul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Enggak sampai di situ. Kemudian Al-Imam An-Nabhani yang merupakan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Imam An-Nabhani mengatakan apa? Bahwasanya ajma'atil ummah, sepakat umat Islam bahwasanya Sa'ad al-Abi Alawi, kata An-Nabhani, as-sahu ahlul baiti nasaban. Ini referensinya bisa dilihat di buku yang telah saya tulis di bulan Ramadan itu. Semuanya saya rinci karena nggak ada waktu untuk sebutkan satu persatu. Ini berangkat dari kalau memang Kiai Imad benar, apakah ini ulama ini ngomong asal-asalan? Ulama ini ngomong tanpa dasar, asbun, asal bunyi. Karena ini soal nasab Rasulullah, yang ngomong tanpa data dusta. Dusta ini konsekuensinya ulama tahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk neraka, kitib ala alisim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti ada yang nggak benar. Nah, saya mulai bahas dari mana ini, kita bicara soal ilmu nasab. Biasakan bicara satu ilmu dengan kaidah yang ada di ilmu tersebut. Jangan ngarang kaidah sendiri. Bagaimana sih cara itsbat nasab? Ini yang mesti pertama kita pikirkan. Ajukan pertanyaan. Kaifa yakunu itsbatun nasab? Bagaimana cara itsbat nasab? Mau mengatakan sebuah nasab ini sahih atau tidak? Oh, ternyata dibahas. Siapa yang bahas? Di antaranya ada seorang ahli teori nasab, Sayyid Hussein Haidar Al-Hashimi. Ini banyak dikutip oleh Kiai Imad di dalam karyanya, khususnya teori tentang ilmu nasab. Ini Kiai Imad banyak kutip. Artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara. Berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengitsbat nasab. Di antaranya yang pertama syuhra istifadhah fi baladihi, di negerinya, satu. Yang kedua, ini tariqus tsani, kutubun nasabin al-abdal, العلماء الثقات المحققين الأثبات التي لم تلحقها أيدي الرواة العابثين والضعفاء المتروكين والوضاع الكاذبين، لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة. أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ومقابلة النسخ المخطوطة. ومتى عرف خط النساب المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا وعليه العمل في القديم والحديث. Jadi salah satu yang penting di sini selain syuhra istifadhah, nanti akan dibahas karena waktunya sempit saya nggak bahas syuhra istifadhah. Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus sezaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa ma ta'urifa khattun nasabah al-muhaqqiq. Ketika diketahui, oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang memang diakui sebagai nasabah. Ketahui ini tulisan dia betul dan dia thiqah. Maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. Ketika ada seorang nasabah di kitab nasabah yang muhaqqaq, yang sudah dipastikan, apalagi kitabnya muntasyir, apalagi diakui oleh ulama, dia menulis nasab, berarti diterima nasab tersebut sahih, karena ulama nasab itu kalau nulis berdasarkan verifikasi nasabah. Kalau nggak berdasarkan verifikasi ini nggak diterima, dia nasabah. Karena kalau nggak ada ini nasab ini bukan kreasi, bukan ijtihadi. Nasab ini soal verifikasi data yang dari sebelumnya terus nyambung. Kalau dia nggak ada data, bagaimana dia mau nyantumkan? Makanya nasab itu diterima. Nah, berikutnya Syekh Ibrahim bin Mansur juga yang dikutip oleh Kiai Imad mengatakan qabulu da'wan nas fi ansabihim 'ala syuhra wal istifadhah wa syahadah wa salasil ansab wa aqwalin nasabin al mu'tabarin. Diterimanya pengakuan nasab seseorang berdasarkan salasil ansab, ada silsilah nasab. Kemudian nggak sampai di situ, aqwalil nasabin al mu'tabarin, ada perkataan nasabin. Nasabin mengakui nasab itu mu'tabar. Maka di situ berarti diterima. Nah, nggak ada batas harus sezaman. Silahkan cari di kitab teori nasab manapun, nggak ada yang bahas harus sezaman ya ikhwan. Ini catatan penting. Jadi kalau bahas satu ilmu berdasarkan teori ilmu tersebut. Jangan ngarang teori sendiri. Jangan ente ngaji fikih pakai teori ilmu nahu. Jangan ente ngaji usul fikih pakai teori ilmu sharaf. Nggak nyambung, nggak ketemu, sampai kiamat juga nggak ketemu urusannya. Dan ini bisa merusak daripada disiplin keilmuan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nasab Sa'ad al-Abi Alawi? Sebetulnya ada beberapa ibarah lagi ulama yang menyatakan demikian. Saya lanjut saja karena keterbatasan waktu. Apakah nasab Sa'ad al-Abi Alawi diakui oleh para nasabah? Satu, na'am, diakui oleh para nasabah. Yang pertama, ya, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Raudhul Jalil mengutip perkataan Syekh Syaraf Al-Ubaididi. Ini dibantah oleh Kiai Imad, dikatakan di kitab cetakan dia nggak ada. Saya langsung kembali ke manuskrip aslinya yang dipakai oleh Badib, dan ternyata manuskrip itu pula yang dipakai oleh Muhaqqiq Raudhul Jalil yang kitabnya ada di Kiai Imad. Itu dia manuskrip yang dipakai. Ternyata manuskripnya Muhaqqiqnya yang nggak mencantumkan keterangan Syekh Syaraf Al-Ubaidillah yang wafat tahun 435 dikutip oleh Murtadha Az-Zabidi pengarang Syarhul Ihya Ithaf Sadah.
Beliau merupakan nasabah, khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar, keterangan para ulama. Nah, dikutip Syekh Syariful Badili menjelaskan bahwasanya di situ Ahmad bin Isa punya anak yang namanya Abdullah, kemudian dia hijrah dari negerinya Basrah kemudian sampai ke Hadramut. Saya nggak bacakan ibarahnya. Kemudian berikutnya siapa lagi? Ada nasabah Muhammad bin Kazim Abil Futu al-Yamani. Nah, di sini berbicara di dalam halaman 52 di dalam kitabnya Nafhal Ambariyah, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya Abdullah itu punya Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan buka langsung. Itu sudah dikutip juga oleh Kiai Imad. Itu perkataan nasabah dalam kitab Nasab. Begitu pula di tahun 996 ada Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi. Beliau mengutip di sini bahwasanya ya Sayyidina Ahmad bin Isa hijrah. Nah, kemudian punya anak yang namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Alwi, lengkap. Alwi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alawi lagi. Alawi punya anak namanya Ali Khala Agasam dan seterusnya. Wa Ali Khala Agasam punya anak namanya Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya anak lagi namanya Alawi wa Ali. Dan seterusnya sampai ke situ, sampai ke Abdul Malik di sini disebutkan. Sampai ke Abdul Malik. Ini yang menyebutkan nasabah di dalam kitab Tuhfatul Talib, yaitu beliau yang namanya Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi Al-Madani, seorang nasabah. Artinya sudah memenuhi syarat. Enggak sampai di situ ada nasabah Sayyid Dhamin bin Syadqum, wafat tahun 1090. Ini salah satu kitab nasab yang jadi rujukan. Di sini juga beliau mengatakan bahwasanya yang namanya Ahmad bin Isa di sini khalafa thalathah banin. Siapa thalathah banin? Abdullah wa Muhammad wa Abul Husain Ali. Dan seterusnya. Bahkan di sini dia mengatakan Abdullah punya anak namanya Alawi. Alwi punya anak namanya Muhammad lagi. Sampai ke situ. Sampai Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini kesaksian seorang nasabah. Secara teori ilmu nasab ini sudah selesai. Karena dia tidak melakukan ini kecuali setelah verifikasi. Andai kata memang ada keterputusan, rungkat, kalau bahasa Tengku Kor ini rungkat. Kalau memang ada rungkat, yang pertama mendeteksi mereka. Karena mereka lebih dekat, terus mereka ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal nasabah. Haram mereka ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal mereka nasabah. Mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Musyajjar Al-Kasyaf, yaitu Musyajjar Abu Alamah, dikenal dengan Musyajjar Abu Alamah. Ini beliau tokoh abad ke-11. Ini Musyajjar rujukan di Yaman. Di situ diisbat nasabnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang merupakan bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Segaf. Terus nasabnya sambung sampai ke Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Di situ diisbat, tapi di situ tulisnya Abdullah bin Ahmad, Alwi bin Abdullah bin Ahmad. Diisbat oleh Musyajjar Abu Alamah. Dan isbatnya Musyajjar Abu Alamah ini dijadikan di Muqaddimah Khidmah Asyirah, di situ dilampirkan ada surat dari Imamul Yaman. Imamul Yaman itu kalau kita sekarang kayak presidennya Yaman. Nah, kurang lebih di hampir 100 tahunan yang lalu itu bikin surat semacam seperti keputusan imam meng-ACC nasab Sayyid Al-Alawi berdasarkan musyajjarnya Abu Alamah tadi. Karena dia mengatakan karena musyajjar Alamah alaihi al-i'timad fi dual al-yamaniyah. Nah, itu jadi dipakai. Jadi bukan hanya sekedar Musyajjar Abu Alamah menetapkan di situ, tapi penetapan Musyajjar Abu Alamah itsbat dijadikan dasar oleh Imamul Yaman di dalam menetapkan nasab Sayyid Al-Abi Alawi. Kemudian nggak sampai di situ, ya nasabah Murtadha Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya, sampai nulis kitab khusus Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Bahkan beliau di dalam Musyajjarul Kasyaf, Muhammad bin Ahmad An-Najafi, ketika beliau ta'liq Musyajjarul Kasyaf yang hidup di abad 9 sampai 10, ketika beliau ta'liq, karena kitab nasab ini sifatnya update dan update nasabah itu diterima, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi mengupdate dengan kolamnya dan dikasih ini tambahan dari Murtadha Az-Zabidi bahwasanya Abdullah merupakan anak daripada Isa, dan beliau mengatakan ya ilahuna yarji' sadatul Yaman min tariq Ubaidillah bin Ahmad, kata dia. Kemarilah kembali sadah di Yaman dari tariq Ubaidillah bin Ahmad. Dan belum lagi syajarah dari internal keluarga Alawiyin yang turun temurun secara sistematis, saya katakan tertulis, terlembaga secara sistematis dari Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran sampai detik ini yang terus diupdate, dan itu kronologinya dimuat dalam kitab guru saya atau Tasawwurul Waqi' yang ditulis oleh Sayyid Amjad Abu Futaim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu guru saya dalam ilmu nasab beliau. Nah, itu yang pertama. Jadi secara teori udah selesai. Ketika diakui oleh ulama nasab mu'tabar, ulama nggak meneruskan harus zaman.
Ketika ulama nasab muktabar, yang berarti konsekuensi ketika dia mengakui dia telah melakukan verifikasi yang menurut dia memenuhi syarat, itu sudah selesai, nggak ada masalah. Selanjutnya di kutubut tarikh, kadang-kadang ada yang bertanya, buat apa kutubut tarikh? Kita bicara kitab nasab. Kutubut tarikh buat apa? Kita bicara kitabun nasab. Nah sekarang begini, ulama sendiri mengatakan, Ibrahim ibn Mansur ini yang sering dikutip oleh Kiai Imad, wa kadza yazdadun nasabu quwwatan ala quwwatin idza ittafaqat hadhihi syuhra wal istifadah ma aqwal ulama nasab wat tarikh wat thiqat fi hadan nasab. Ya, nasab ini menjadi tambah kuat, kuat di atas kuat. Kalau syuhra istifadah dikuatkan dengan perkataan ulama nasab, nasabah udah mengakui, kemudian ditambah ada perkataan ulama-ulama tarikh yang thiqat yang menyebutkan Sa'ad al-Abi Alawi. Ketika ulama-ulama tarikh menyebutkan, itu menambah nasab kuat, makin kuat saudara. Jadi dia menjadi bukti penunjang, karena ilmu nasab dengan ilmu sejarah saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Rasail fi ilmu nasab yang juga sering dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah sekarang apakah para sejarawan menyebutkan Sa'ad al-Abi Alawi? Ini yang pengen saya bahas. Al-Janadi, Kiai Imad membantah bahwasanya yang di Al-Janadi itu adalah Ba'alawi yang ada sekarang. Di Al-Janadi pertama disebutkan Bani Jadid, Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, terus nyambung sampai Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu di sebagian halaman. Di halaman lainnya jangan lupa Syekh Al-Janadi tahun 732, ini muarrikh Yaman yang jadi rujukan di Yaman, itu menyebutkan ada nama-nama. Dan beliau menyebutkan juga di sini ya, bahwasanya Abil Jadid inda ahli Yaman asluhu min Hadramut min asyraf hunalika yu'rafun bi al-Abi Alawi baiti salahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf wa fihim fuqaha ya'ti dzikru man atahaqqaq insyaallah ma ahli baladih. Ya, di sini Al-Janadi menegaskan mereka Sa'ad al-Abi Alawi ya itu adalah asluhu min Hadramut, asalnya dari Hadramut, dari asyraf di sana ahlul bait, yu'rafun bi al-Abi Alawi, yang dikenal dengan Abi Alawi. Yang pertama pertanyaan saya, silahkan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Silahkan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Udah ma'ruf di kutubut tarikh dari awal sampai sekarang, nggak ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi keluarga Ali bin Ubaidillah. Kiai Imad mengatakan bukan. Mana bukti yang mengatakan bahwasanya ada Ba'alawi lain selain Ba'alawi ini? Tunjukkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Al-Janadi menyebutkan nama-nama. Yang nama-nama ini semuanya dibantah oleh Kiai Imad sebagai Ba'alawi. Mari sama-sama kita lihat. Ya. Yang pertama dia menyebutkan nama Abu Marwan laqaban wa ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim dan seterusnya. Terus dikatakan di sini wahwa awwalu man tasawwaf min baiti Aba Alawi. Ini disebutkan oleh Janadi. Nah, ternyata kitab Janadi ini nggak berdiri sendiri. Kita kalau memahami satu kitab kadang memahamin juga kitab yang lain yang berkaitan dengan kitab tersebut. Imma mukhtasar, imma syarah, imma istidrakat ala kitab tersebut. Kitab Al-Janadi As-Suluk ini diringkas oleh ulama abad tahun 800-an. Namanya Al-Allama Al-Mu'arrikh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Nama kitabnya Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman ini ringkasan daripada Suluk, tapi beliau di situ menegaskan di kitab itu, saya bukan hanya ngeringkas, tapi saya juga melakukan tashih. Karena nuskho yang saya terima ada banyak sakot, ada banyak kesalahan dan lain sebagainya. Beliau juga melakukan tambahan-tambahan. Nah ternyata dan kitab Tuhfatuz Zaman ini sebagaimana disebutkan Sakhawi ini dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan kitab abal-abal ini, dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Di dalam Tuhfatuz Zaman diluruskan bahwasanya termasuk yang dimaksud di situ ada ibarat yang gugur. Kata Tuhfatuz Zaman, ada ibarat yang gugur. Apa ibaratnya? Ibaratnya di sini disebutkan ya dari dalam kitab Tuhfatuz Zaman bahwasanya wabihi tafaqqaha Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ba'alawi. Ini ibarat yang gugur dari Suluk. Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ali Abi Alawi. Siapa Muhammad bin Ali yang awal man tasawuf dalam sanad Thariqah Ba'alawi? Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, jelas. Jadi kalau baca Suluk saja, Anda kalau baca satu kitab, baca kitab yang lain kalau Anda nggak paham, jangan langsung memvonis. Di Tuhfatuz Zaman jelas. Kemudian dia mengatakan, oh Tuhfatuz Zaman yang mentahqiq itu seorang Ba'alawi. Oh itu nggak profesional. Yang mentahqiq seorang Ba'alawi. Dia mentahqiq berdasarkan muqabalatun nusakh. Silahkan buktikan manuskrip kalau memang dia nggak amanat dalam tahqiqnya. Ini muhaqqiq besar Abdullah Al-Habsyi, dikenal di Yaman sebagai salah satu ahli sejarah dan banyak sumbangsihnya dia di dalam turas daripada Yaman. Nah, kalau Anda mau menyalahkan silahkan buktikan manuskripnya bahwasanya muhaqqiq ini tidak amanah. Nah, ini diluruskan ternyata ada sakot di situ. Kemudian nggak sampai di situ, ada nama-nama lain yang dibantah. Di antaranya di sini disebutkan wa min baiti Abi Alawi, ya di sini disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad.
Wa minhum Ali bin Ba'alawi kana katsiral ibadah azimal qadar, dan seterusnya. Disebutkan juga di sini wa li aliyin waladun ismuhu Muhammad bin Salah walahu ibnu am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian ba'du tafasil Ba'alawi Ahmad bin Muhammad kana faqihan fadilan tufiya sanah 724 wa Abdullah bin Alawi baqin ilal an hasan at-ta'abbud wa suluk at-tasawuf. Minhum Abu Bakar bin Ahmad fihi ibadatul mardi. Ini nama-nama disebut. Siapa nama-nama ini? Sama Kiai Imad dipermasalahkan, karena Kiai Imad mungkin memang ada kekeliruan saya juga di risalah saya yang awal, akan saya revisi. Saya mengatakan Ali bin Ba'alawi di sini adalah Sayyidina Ali Khala' Agasam. Ternyata setelah saya tanya kepada guru saya yang di Hadramut, ternyata saya yang salah paham. Walaupun ada kemiripan karamah, tapi Ali bin Ba'alawi di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Ali bin Alawi bin Ibn al-Faqih al-Muqaddam. Ali bin Alwi al-Ghuyur Ibn al-Faqih al-Muqaddam tufi tahun 709 Hijriah. Artinya apa? Artinya itu sezaman dengan Al-Janadi. Kemudian selanjutnya anaknya siapa? Walahu Muhammad, walahu ibn, namanya walahu waladun ismuhu Muhammad ibnun Salah. Ada atau di dalam Tuhfatus Zaman ibnun fihi Salah. Ada kesolehan di dalamnya. Siapa dia? Muhammad bin Ali. Muhammad Maulad Dawileh bin Ali sahibud darak bin Alawi al-Ghuyur bin al-Faqih Muqaddam, yang lahir di tahun 705 Hijriah, wafat 765. Sedangkan Al-Janadi, perhatikan, Al-Janadi itu wafat tahun 730 Hijriah. Nah, kemudian yang disebutkan di sini Ali sahibud darak bin Alwi al-Ghuyur, wafat tahun 709. Kemudian Muhammad bin Ali sahibud darak, Muhammad Maulad Dawileh, itu lahir tahun 705. Artinya di zamannya Al-Janadi. Ketika Janadi wafat umur beliau 25 tahun kurang lebih. Kemudian berikutnya di sini sebutan walahu ibn Am. Ibn Amnya siapa? Ali bin Ba'alawi. Dia punya sepupu namanya Ali bin Ba'alawi. Ternyata sepupunya di sini benar Ali bin Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi itu paman daripada Muhammad Maulad Dawileh. Dia punya anak namanya Ali. Ini semuanya di Syamsul Thahirah ada, silakan Anda cek. Ya, wafatnya tahun Ali bin Abdullah Ba'alawi adalah sepupu daripada Muhammad bin Ali Maulad Dawileh. Kemudian selanjutnya walahu ibn Am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian juga wa Abdullah Alawi bakin ilal an. Abdullah Alawi yang sampai sekarang ada, sampai zaman Janadi. Zaman Janadi kapan hidupnya? Sampai 730. Abdullah sini siapa? Ternyata Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi bin Alwi al-Ghuyur. Beliau wafatnya tahun 731 di zaman Janadi lagi. Kemudian selanjutnya ada Ahmad bin Muhammad. Ternyata Ahmad bin Muhammad ada Ahmad Syahid Ibn al-Faqih Muqaddam. Silahkan lihat di Syamsul Thahirah. Itu wafat tahun 706 Hijriah. Berarti di zamannya Janadi juga. Kemudian Abu Bakar bin Ahmad. Ada Abu Bakar bin Ahmad. Yang maksud ada Abu Bakar al-Wari' bin Ahmad Syahid. Wafatnya sama dengan ayahnya 706 Hijriah. Artinya nama-nama ini yang semua disebutkan di zaman Janadi. Gampangnya sedikit lagi. Ustaz, habis waktu. Menyempurnakan karena nggak sempurna ini keterangannya. Minta 1 menit lagi cukup, untuk menyempurnakan. Cukup. Minta maaf. Ya. Taib, kita langsung saja. 20 menit sudah. Sekarang masing-masing 10 menit. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan yang sangat panjang, ya kan? Cuman sudah panjang-panjang tidak sesuai dengan apa yang diminta sama musannif tesis yang diungkap sama Ustadz Hanif Al-Attas adalah semua cerita tentang kitab-kitab yang berada di abad 8 Hijri 9 sampai sekarang. Tidak ada ya kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau ada kitab sebelumnya silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bicara tentang ilmu nasab yang menyatakan tidak berkaitan kepada kitab yang sezaman. Kata-kata kitab yang sezaman itu adalah kefahaman daripada dhabit yang ada di kita. Namun demikian, kalau memang kitab-kitab yang sezaman dalam kata istilah turukun taqlidiyah itu ada yang seperti Tuan sampaikan, tolong sebut kitab apa yang menyampaikan seperti itu dalam ilmu nasab. Tafadhal, masykuran. Masih ada waktunya. 7 menit lagi. Enggak.
Nggak bisa, habiskan dulu 10 menit waktunya. Oke. Nanti waktu tektoknya ada. Oh ada, siap kalau begitu. Ya. Baik, kalau seperti itu. Maklum, laptopnya agak error. Jadi dari semua kitab-kitab yang merujuk kepada perihal yang menyampaikan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu diambil daripada dasar-dasar kitab dari jalur keturunan Ba'alawi sendiri. Adapun tadi yang dikatakan daripada kitab Ar-Raudul Jali, ya, sebelum menerangkan keterangan tentang Amma Abdullah bla 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 itu ke depannya, di situ ada lafaz sebelumnya, yaitu wahadza muttafaqun alaihi an-nasabun. Artinya yang menjelaskan kalimat wahadza muttafaqun itu berarti terang kepada dhabit yang sebelumnya. Adapun menjelaskan tambahannya di situ, musannif dari kitab Raudatul Jali tidak memberikan satu komitmen isbat di situ, hanya menjelaskan bahwa keberadaan Abdullah secara maqalah beliau. Satu ya. Yang kedua, yang kedua, tolong terangkan dari mana Ar-Raudul Jali, ya, mengambil ibarat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa, dari mana rujukan kitab beliau ke atasnya. Nah, silahkan. Sudah. Masih ada waktu, Said. Oke. Ya sudah, selanjutnya dari tim kontra, silakan waktu. Cek. 10 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Loh, terserah kita. Kita kan satu tim. Antara tim. Gimana Jadi sih? satu ini kesatuan. Kayak tidak pernah ketemu di TikTok. Gini, tadi antum ditanya sama Habib, ada enggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Malah antum balik nanya, mana yang melarang harus ada kitab sezaman? Ini turukut taklidiyah yang Anda tanyakan, itu ditanya dulu tadi sama Habib. Nah, kenapa Habib kok nanya? Karena musannif I'adatul Akhyar orangnya tidak konsisten. Kenapa saya tidak katakan konsisten ya? Jadi Kiai Haji Imaduddin itu setiap menulis sebuah dalil, beliau selalu mengambil dalil yang ketepatan cocok dengan pendapatnya, tapi biasanya tidak beliau teruskan ibaratnya. Buktinya Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab Ilmu Nasab pada halaman 28, pada teks Al-Muhawwirus Sabi' beliau, ya, Al-Mihwarus Sabi', beliau kan menyebutkan tuh ya bahwa metode dalam penetapan nasab ketika disebutkan oleh referensi-referensi dari kitab-kitab ahli nasab. Nah, itu tidak beliau teruskan karena rujukannya Google. Saya lihat, ya, saya lihat di Google, bener nggak seperti itu? Ternyata di Google yang beliau kutip ini ada, ya, di bawahnya itu tersebut begini, Kiai. Nah, ini ya, saya bacakan. Innal mudawwanat al-khatiyah wal musannafat allati sunnifat fil qarnaini al-madiyaini. Ingat ya, fil qarnaini al-madiyaini. Jadi contoh sekarang ada Habib mengaku saya adalah Habib keturunan Ba'alawi. Nah, maka untuk menetapkan nasabnya dia cukup dengan menggunakan 2 abad sebelumnya kitab nasab. Itu tertulis di referensinya Kiai Imad sendiri. Tapi kenapa tidak dikutip? Karena tidak sependapat dengan pendapatnya. Jadi hanya diambil dari yang metode nasabnya saja. Padahal pas di bawahnya ada kalimat seperti itu. Fil qarnaini al-madiyaini wa huwa minal mudawwanat al-mutaakhirah hiyal munjid, menjadi pendukung fi itsbati sihhatil intisab. Iya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ketika mengutip di dalam Google, beliau tidak jujur. Ini namanya kecurangan ilmiah. Seharusnya 1 paragraf selesaikan dan narasinya apa di sana. Ternyata untuk membuktikan kesahan nasab Ba'alawi yang ada sekarang cukup kitab 2 abad.
Tertulis di mana? Di dalam kitabnya Ki Haji Imaduddin sendiri, Metode Ilmu Nasab. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, saya minta ini langsung dijawab. Apakah bainatun sorikatun dalam Asyajaratul Al-Barakah itu benar-benar bainah sorikah? Saya udah berkali-kali menguji jadi. Oke, saya pengen nanya, apakah Asyajaratul Al-Barakah itu benar-benar bisa jadi bainatun sorikatun? Kalau bainatun sorikatun itu Ubaidillah itu ibnu, bukan orang lain, bukan Ahmad bin Ahmad Al-Muhajir. Itu yang pertama. Terus tunjukkan kepada saya 100 saya udah nyempel. Dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bin-binnya. Kiai Imad kan mendasarkan pada mafhum, ketika itu hasr, ya hasr. Kenapa pada redaksi yang lain itu ternyata berbeda? Secara waki itu nggak ada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya itu jengkel ketika ada orang sejarah nggak bisa dipakai untuk mengisbatkan nasab. Saya pakai redaksinya Al-Janasti. Laulat tarikh lajuhilatil ansab wandarusatil ahsab. Kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah? Saya dengar berkali-kali Kiai Imad ngomong as-suluk tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab. Apa dalilnya? Dia sendiri ngomong kalau tidak ada ilmu sejarah, nama-nama itu tidak ada artinya. Itu. Terus yang terakhir, bagaimana bisa memastikan bahwa nasab itu munqati dengan Asyajaratul Al-Barakah? Di manuskrip pertama, saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Ar-Razi itu bukan Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Kenapa? Di manuskripnya itu kan diijazahkan kepada Ali bin Syarosah. Oke? Ya? Ya Tengku? Itu tahunnya 597. Oke? Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin, dia seharusnya membuat kitab itu tahun 606. Jawab itu pertama. Terus yang kedua, jika benar itu 606. Seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab. Nanti dijawabnya nanti, Sayyid. Kisahnya tenang. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ya, sebentar, tenang. waktu saya habis nanti. Terus Ya. yang kedua, Ali Syarosah itu lahir di tahun berapa? Gak ada yang tahu. Tapi dalam Lubabul Ansab, dia itu punya saudara namanya Hasan bin Ali bin Syarosah. Tahu dia itu lahir tahun berapa? 625. Katakanlah Hasan itu adalah adiknya Ali bin Syarosah. Dalam satu tobakot berarti ada 3 orang. Kita potong 30. Masuk akal atau tidak? Jika tahun 597 dia mengijazahkan Asyajaratul Al-Barakah yang sebelumnya disebut dengan Bahrul Ansab itu kepada Ali bin Syarosah. Jikapun benar ada bias hijriah 30 tahun potongannya, maka itu masih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali bin Syarosah dalam umur 2 tahun. Kiranya mungkinkah seorang ulama mengijazahkan sebuah kitab kepada bocah yang balik saja belum umur 2 tahun? Mungkin itu 5 pertanyaan saya pengen jawab sekarang karena Kiai Imad itu selalu berkelit tentang hal ini. Perwakilan ini saya anggap representasi dan harus sanggup menjawabnya. Kalau enggak saya bantai sekarang. Masih 2 menit. Masih. Nah, sekarang saya pengen melanjutkan yang tadi. Nah, kitab suluk ini nggak berdiri sendiri. Ternyata ada Tuhfatul Zaman. Nah, Tuhfatul Zaman setelah menyebutkan Ahmad bin Abu Bakar, Ahmad Al-Wari' bin Abu Bakar, Abu Bakar Al-Wari' bin Ahmad Al-Syahid, dilanjutkan lagi bahwasanya di situ dan tadi Abdullah Ba'alawi itu disebutkan tarikh wafatnya dan ternyata persis tarikh wafat yang ada di As-Suluk persis dengan tarikh wafat yang ada di Syamsul Dhahir. Artinya itu konfirmasi ini adalah Abdullah Ba'alawi. Nah, kitab As-Suluk nggak berdiri sendiri. Ada Tuhfatul Zaman sebagai mukhtasar dan tashih dari Al-Ahdal. Nah, di Tuhfatul Zaman Al-Ahdal ini melanjutkan dan di zaman saya kata dia ada Abdullah dan Umar bin Abdurrahman, yaitu Umar bin Abdurrahman Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Segaf. Dan lagi-lagi disebutkan tarikh wafatnya oleh dalam Tuhfatul Zaman. Dan tarikh wafat Sayyidina Umar Al-Muhdhar yang disebutkan di situ persis seperti ada yang di Syamsul Dhahirah. Dan disebutkan dan ayahnya Abdurrahman yang bangun banyak masjid. Dan persis Sayyidina Abdurrahman As-Segaf memang dikenal bangun banyak masjid di Tarim. Enggak sampai di situ, ada satu kitab lagi Tabaqatul Khawas Ahli Siddiq wal Ikhlas. Itu yang ditulis oleh Murtadha bukan Murtadha Az-Zabidi. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih yang dipakai oleh Kiai Banten ini, Tajridus Sharih Mukhtasar Bukhari. Nah, itu menyebutkan tadi itu dari Sayyidina Ali Sahibud Darak bin Alwi al-Ghuyur dan seterusnya sampai ke tadi ditambah lagi Abdullah bin Abu Bakar yang di zaman beliau. Ternyata Abdullah bin Abu Bakar di situ adalah Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Persis tarikh wafatnya ditulis oleh Az-Zabidi di situ, tarikh wafatnya persis ditulis sama seperti yang di Syamsul Dhahirah. Yang ada perbedaan tarikh wafat hanya di sini Ahmad bin Muhammad. Naam, yang ada perbedaan tarikh wafat
Itu pun perbedaan tarikh wafat kalau beda itu disebut takriban sama Ya, Janadi. Artinya pas, mungkin cukup. saja ada perbedaan. Dan masih ada kitab-kitab lain seperti As-Sakhawi, Ibn Hajar dan lain sebagainya. Nah, Oke, seterusnya. cukup. Apakah mereka Oke. semua bohong, asal-asalan menyebutkan itu? Oke. Terima kasih. Selanjutnya waktu 7 menit. Fadhal. Tadi 20 10 77. Makin sedikit nanti TikTok ada. Ini saya perhatikan dari tadi ya. Kita akan berawal dari 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad. Itu belum dijawab. Belum juga dijawab, kita ditanya lagi. Gitu kan, malah kemana-mana merembetnya. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramut? 1, ini aja dulu dijawab. Kalau memang ada, sebutkan kitabnya. Oke. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Ya, saya rasa itu. Kemudian tambahannya, kalau kita melihat kepada referensi-referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Bani Alawi, itu paling tua adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah yang mengacu kepada As-Suluk. Kurang lebih demikian. Ya, silakan. Masih ada 4 menit. Waduh, Pak Benin nggak cukup. Oke, karena saya tadi sudah ngambil korting. Saya kan nggak banyak-banyak bicara menit-menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab daripada pertanyaan Bapak Kiai Gus Rumel. Ya. Jadi kitab Syajaratul Mubarakah itu sudah kokoh sekali. Pertama, bukti kekokohannya. Di dalam tulisan akhir kitab, cek aja sendiri, itu disebutkan bahwa pengarangnya adalah Al-Fakhrur Razi atau Fakhruddin Ar-Razi. Dia adalah seorang muhakkik terpercaya. Syekh Mahdi Ar-Rajai juga mempercayai bahwa kitab itu karangan Imam Fakhrur Razi. Dibuktikan dengan ia mencetaknya dengan judul karya Imam Fakhrur Razi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, semua kitab-kitab, hampir mayoritas ya, kitab-kitab nasab dari abad ke-4, ke-5, di atas abad ke-6 ya, abad ke-6, ke-7 ya. Itu semua mereferensikan oleh mu'allik, oleh orang ahli tahqiq atau ta'liq ya. Itu menuliskan semua adalah tidak luput dari nama kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu petanda bahwa tim ta'liq tidak mencurigai apapun di balik ini ya. Yang kedua, di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ya, dicatatkan atau disebutkan bahwa Imam Al-Fakhrur Razi adalah seorang an-nasabah yang mempunyai kitab bernama Bahrul Ansab di luar Asy-Syajaratul Mubarakah. Halaman 123. Seseorang yang mendalami sebuah fan daripada ilmu biasanya menulis bukan hanya sebuah kitab ya. Maka dapat dikatakan bahwa kitab nasab karya Imam Al-Fakhrur Razi ada 2 kitab selain As-Syajaratul Mubarakah, itu Bahrul Ansab. 3. Salinan kitab yang berangka tahun 825 Hijri dituliskan oleh Syekh Wahid bin Syamsuddin adalah berkedudukan sebagai seorang perawi. Jadi ketika salinan kitab abad 9 itu berkata bahwa ia menyalin dari salinan aslinya, maka kedudukannya ia sebagai perawi pertama. Lalu kitab yang mencetak salinan itu adalah perawi yang kedua, perawi kedua yang mengantarkan
kepada kita akan kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu 3 jawaban, 1 pertanyaan. Tadi dulu belum cukup masih ada. waktunya. Nanti jawab lagi. Silakan. Tim kontra 7 menit. Belum. Ini lawannya 3 lawan 5, tapi banyak Iya, waktu iya. ke sana. Iya. Oh ya. Pusing kita kalau begini. Enggak. Waktu sama. Gini, Tobaqutun Nasabin itu dibikin tahun berapa? Katanya mau sezaman. Kalau sezaman, saya mau nyari buktinya sezaman 825 yang nyebut Fakhruddin Ar-Razi yang yang memberikan kitab Bahrul Ansab kepada Ali bin Sharafsha. Itu Ar-Razi siapa? Itu yang pertama ya. Yang pertama, kalau pakai referensi yang zaman kemudian, itu berarti mengingkari kaidahnya Kiai Ahmad sendiri. Saya itu berusaha untuk mencari yang sezaman. Gitu. Tanah kudonya ada di tahun. Terus tadi bilang ada perawi itu Wahid bin Samsudin itu dapat riwayat dari mana? Riwayat itu kayak gini, Bos. Saya kasih tahu. Itu enggak ada. Riwayat itu kayak gini, Bos. Kayak gini loh. Ini ada lawat. Bentar dulu. Ini saya kasih tahu. Ini pada tahun 697 ada orang mendapatkan ijazah. Dari fulan. Ini siapa? Ini cucunya Fakih Muqaddam ini. Kenapa saya tahu ada indikasi atribusi Asy'arif Al-Husaini? Sezaman ketika pada tahun, berarti kan saya mendeteksi sekitar tahun 591 ada orang secara syuro itu dikenal dengan Asy'arif Al-Husaini. Berarti udah ada syuro. Kenapa saya yakin ini syarif? Kita sepakat ya, Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf ya. Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf. Dalam kitabnya siapa nih? Bani Rasul, dia dijelaskan penyebutan syarif itu cuma untuk 2 golongan. Pertama Hasani sama Husaini. Selain itu, jika memang keturunan dari Imam Ali, maka disebut Alawiyin. Bantah itu dulu. Ini udah ada bukti secara historis dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sunan Tirmidzi. Ini isnad sepaket dengan kejujuran. Itu yang saya sampaikan ke jenengan ketika pakai Tobaqutun Nasab ini udah batal. Itu tahun berapa, itu abad berapa? Sezaman ada nggak yang membuktikan Wahid bin Samsudin mendapatkan isnad itu dari mana? Terus yang kedua, di sana jelas Fakhruddin Ar-Razi. Oke, sepakat. Yang membuktikan itu Ar-Razi Al-Sunni siapa? Terus yang kedua, yang terakhir, Ali bin Sharafsha. Itu tahun berapa itu dia lahir? 625. Gimana dia bisa dapat ijazah tahun 625? Jika Fakhruddin Ar-Razi itu lahir tahun 606, jika ini benar ditulis diijazahkan, jika ini diberikan ijazah pada tahun 597, bagaimana dia ngasih kepada orang yang belum lahir gitu? Ayolah, jangan kutip-kutip gitu. Carikan saya manuskrip yang sezaman, coba. Bisa nggak? Saya tunggu. Nyontek sama Kiai Ahmad nggak apa? Kemudian ada. Nah, gini, tadi kan Ustadz Aziz mengatakan mana kok tidak terjawab. Loh, kita di awal sudah menjelaskan bahwa cara bertanya Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan ilmu nasab. Kita akan membahas ilmu nasab, sedangkan pertanyaannya bertentangan dengan pertanyaan ilmu nasab. Makanya di dalam kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin, contohnya Al-Muqtibun yang ditulis oleh As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Raudul Jali satu-satunya kitab yang mengatakan yang sezaman kan, beliau ketika mengutip Al-Ubaidili lalu bertanya Said Mudakori, di kitab apa Al-Ubaidili yang mana? Loh, coba diteliti. Makanya membaca ibarat itu diteliti. Itu qala Al-Ubaidili, bukan qolafi ya. Qala Ubaidili fi kitab hadza wa hadza, bukan begitu. Syed Murtadha Az-Zabi mengatakan qala Al-Ubaidili, tidak menyebutkan kitab memang beliau. Nah, ketika tidak menyebutkan kitab dan beliau adalah mausuqah, maka masuk kepada kaifiyatu isbatin nasab, bahwa yang nomor 1 adalah khattun nasabah mausukun bihi. Itu sudah dianggap ketika ada nasabah yang mausuk, yang bisa dipercaya, maka meskipun tidak sezaman dan ditambahkan dengan tesisnya Kiai Imad, cukup 2 abad sebelumnya, itu bisa al-munjidu fi isbati sihatil intisab, dalam mensahkan sebuah nasab, maka itu sudah terjawab. Nah, justru pertanyaannya yang lucu. Kemudian ya, banyak terjadi tadlis di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karya
Syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Coba dilihat ketika Said Mahdi Rojai mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Khalikan ya di dalam muqaddimahnya. Di sini kalau kita bandingkan di kitab-kitab tafsir Al-Kabir atau tafsir-tafsir yang lain, ketika dikutip kata Ibnu Khalikan, yang nomor 13 adalah kitab Kitabu Sirajil Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tetapi Said Mahdi Ar-Rajai menggunakan tadlis. Ya, cukup seperti waktunya itu. sudah Siap. habis. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kita makin mengerucut ya waktu. Nanti di session akhir ada istimbat daripada masing-masing, itu waktunya panjang. Jadi sekarang kita mengerucut, silakan mulai 3 menit. Fadhal. Cek 1 2. Jadi saya simak dari tadi ya pembahasan yang tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan. Santai, jangan ketawa kayak gitu, kayak anak TK kalian ini. Santai, ya. Jadi begini, ketika sekarang kalian menggugat Asy-Syajaratul Mubarakah, ya, dengan perkataan yang dianggap tidak terpercayalah kitab itu. Iya, nggak masalah, terserah, ya kan? Ya. Sekarang pertanyaan saya, kitab selain kitab itu, ya, apa yang dijawab? Nanti dulu Gus Rumel. Santai. Serahkan, silakan. Pokok dihabiskan dulu. Terus. Yang menjadi persoalan, sampaian bertanya sebakul, ya kan? Perlu jawaban, tapi pertanyaan kami satu pun tak dijawab. Mana jawabannya? Itu apa? Apa itu? Gak bisa aku baca. Bisa kau baca, aku tak bisa baca. Print aja, print. Ada. Gitu. Silakan sekretaris. Apa Teruskan. Tapi nggak bisa dibaca. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Oke, jangan dikasih waktu, pusing aku. Nanti ada waktunya TikTok. Iya. Pertanyaan saya, ya. Dalam kitab-kitab bukan nggak ada dijawab pertanyaannya. Dari pertanyaan kita, kalian tak satu pun jawab, cuman ceramah. Kalian pikir di sini tempat ceramah? Ini bukan tempat ceramah, ini tempat menjawab soal. Pertanyaan Kiai Imad, adakah kitab lain? Ya, taruhlah sekarang kita kebelakangkan dulu Asy-Syajaratul Mubarakah. Lalu Tahdzibul Ansab yang lebih tua tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Apa yang ketawa? Buktikan. Al-Majidi, Al-Fakhri juga tidak menyebutkan. Kitab-kitab induk yang kalian bawa tadi kitab Murtada Az-Zabidi abad ke-13. Dari mana abad ke-13 bisa mengetahui Ubaidillah? Iya, itu dong dulu kasih data. Dari mana kamu ini lahir sekarang bisa membuktikan orang yang 300-500 tahun yang lalu? Oke, buktikan. Silakan.